Jadi ada yang penting keluar suara. Jadi keluar suara. dipotong gitu aja, yang penting ada suaranya, itu udah enak. Dan itu melanggar loh Pak Oh, sebenarnya. melanggar, nggak sesuai. Tidak sesuai, bisa dibilang knalpot brong itulah ya. Iya, knalpot brong, gitu. iya. Itu selain mengganggu, noise-nya kurang enak didengar. Dan itu tapi bagi mungkin salah arah juga. Bagi yang punya mungkin Bagi punya. enak. Nah. Halo Bung Oto, apa kabar Halo, bro? Baik sehat-sehat? baik sehat. Selalu ingat protokol kesehatan. Benar. Pastinya buat pemirsa Oto Smart TV, gunakan masker, hand Cuci tangan, sanitizer, hand sanitizer, jaga jarak. jaga jarak. Iya, ini yang paling penting ya. Oke, Bung Oto, kita mau bahas tentang permodifan duniawi nih. Oke, hari Nah, ini kemarin kita sudah bahas tentang kurang lebih stylenya, sekarang tentang modifikasinya. Yang hukumnya katanya sakral, Wajib. wajib. Jadi silakan. modifikasi itu lebih ke perpanjangan dari kepribadian kita. Iya. Jadi motor pun sudah menyesuaikan sesuai yang kita suka, stylenya. Modifikasi itu satu step lagi lebih. Satu step lagi. Nah, Lebih jadi personal ya. lebih personal. Jadi tampilannya dan macam-macam pernak-pernik motor itu biasanya menyesuaikan sama yang kita suka. Ya. Kita ngomong yang kita general aja ya. Iya, Jadi kalau dapat motor baru ya, apa yang harus dilakukan? motor baru yang wajib kalau buat saya ini ya, Iya. pasti knalpot dulu. Jadi kalau kita bilang stage 1 itu biasanya knalpot, air filter sama sistem Ban, komputernya. lain-lain Sistem komputer, komputernya. iya. Nah, itu dulu. Ini kita bicara kalau injection ya. Oke. Jadi pada umumnya pasti kita fokus dulu ke knalpot ya. Knalpot. Yang ujung-ujungnya suara nih. Suara itu udah paling wajib kalau buat saya knalpot. Iya, kebanyakan motor apapun selalu ketika ingin merubah penampilan dia selalu dari knalpot dulu. Iya, karena emang kan suara itu yang termasuk sesuatu yang menggetarkan hati kita ya. Jadi kita lebih enjoy makanya kalau ada suaranya. Iya. Terus kemudian kalau dari knalpot ada nggak sih spesifikasi khusus untuk motor, misalnya motor-motor tertentu harus pakai tipe apa, terus kemudian harus pilih yang suaranya gimana atau gimana? Itu kadang tuh agak-agak bingung gitu. Salah pilih knalpot suaranya malah lebih, mohon maaf ya, norak gitu. Iya. Kadang ada Iya. motor yang sama-sama lah, kita ngomong 2 silinder gitu ya. Iya. Terus kemudian knalpotnya bising banget. Iya. Dalam artian suaranya kurang nemu, tapi bagi dia udah oke. Benar. Yang Jadi penting suaranya besar. yang penting keluar suara. Yang Kadang penting keluar suara. standarnya telinga kita ini beda-beda. Iya. Jadi ada yang penting keluar suara. Yang penting Jadi keluar suara. dipotong gitu aja, yang penting ada suaranya, itu udah enak. Dan itu melanggar loh Pak Oh, sebenarnya. melanggar, nggak sesuai. Tidak sesuai. Bisa dibilang knalpot brong itulah ya. Iya, knalpot brong. Gitu. Iya. Itu selain mengganggu, noise-nya kurang enak didengar. Dan itu tapi bagi mungkin salah arah juga. Bagi yang punya mungkin Bagi punya. enak. Nah, ini kembali lagi ke selera. Ke selera Iya, ya. jadi kita memang nggak bisa generalisasi bahwa satu macam knalpot pasti cocok buat satu orang. Iya. Yang paling penting juga dari engine. Engine itu memiliki suara knalpot Iya. itu bisa pengaruh ya. Iya, itu karakter aslinya itu dari Iya. engine. Contoh Ninja 250 2 silinder, 4 silinder udah beda. Oh, sangat beda. Sangat beda. Yang 2 silinder versi sport juga dengan 2 silinder versi cruiser beda suara. beda juga. Iya. Jadi tergantung dari engine-nya sebenarnya, settingannya yang kemudian kita harus lihat suaranya seperti apa. sejatinya itu memang dari engine. Dari engine-nya ya. Jadi nggak semua motor cocok pakai knalpot yang suaranya gede. Nggak semua. Iya. Bener. Kalau kita bilang apalagi motor-motor yang dengan transmisi CVT ya, Iya. itu kita justru nggak mau knalpot terlalu gede karena CVT itu mainnya selalu di RPM bawah. CVT itu seperti apa? Kalau seperti boleh tahu? motor-motor matic pada umumnya kayak Vespa. Oh, motor-motor Sekarang, skuter lah ya, Hmm. motor-motor matic ya. Seperti itu. Jadi malah lebih mengganggu. Lebih mengganggu. Ya, karena kita kena suara drone-nya di RPM bawah. Iya. Iya. Oke. Jadi kemudian setelah kita menentukan misal motor
sudah punya, terus kita ganti knalpot. Referensinya tuh kita sebenarnya itu kita misalnya nih, saya nih beli tempat knalpot, saya mau ganti karena looks-nya harus lebih bagus. Ya. Atau kita harus punya referensi, cari dulu yang cocok yang mana, yang fittingnya yang sesuai yang gimana. Untungnya kita hidup di zaman sekarang ini gampang Semua sekali kita cari informasi. informasinya. Jadi gampangnya kita coba cek di YouTube aja Iya. kompilasi suara-suara knalpot dengan berbeda merek. Iya. Seperti apa suaranya itu kita bisa dengerin. Ya, jangan Jadi dari asal situ pasang. ya jangan asal pasang. Iya, Benar. karena gini nih pemirsa, kebanyakan kalau kita udah pergi ke tempat modifikasi, ya toh biasanya pemilik tempat modifikasi atau penjual knalpot tidak selalu mereferensikan knalpot yang cocok bagi mereka. Yang penting laku Yang penting laku yang dia punya stok. dan yang dia punya stok, bener. Biasanya Setuju. rekomendasinya gitu. Rekomendasinya gitu, jadi tidak sesuai dengan motornya pun dipasang. Ya, Kalau perlu dilas-las seperti bila itu. perlu dimodifikasi supaya pas. Padahal itu menurut kami itu tidak sesuai dengan standar Ya. seperti gitu. Dari segi suara dan dari segi keamanan dan lainnya juga mungkin tidak sesuai dengan Nggak sesuai. dengan settingan engine-nya juga Ya, atau apa. benar. Kadang flow itu flow dari knalpot itu kita seperti abaikan gitu. Padahal Flow itu sebenarnya seperti apa? Mungkin aliran udaranya dari mesin keluar ke belakang itu kadang kita abaikan. Yang penting kita cuman karakter suara. suaranya. Nah, padahal itu semua ada perhitungannya. bisa lebih loyo malah ya. Ya, mesin cc-nya berapa, keluarnya berapa, itu ada kalkulasinya. Pipanya harus ukuran berapa. Sebenarnya Diameternya gitu. kayak Diameternya ukuran berapa. Tapi itu sering kali diabaikan. Diabaikan, yang Ya. penting terpasang deh. Yang penting terpasang. Dan cepet-cepet pasang, ya udah selesai, pakai deh. Dan kadang kala kita ganti knalpot ya, Iya. full system Iya. yang dari headernya semua. Tapi engine manajemennya belum diganti, belum dimodifikasi. Juga filter belum. Itu performance-nya nggak seperti yang kita mau sebenarnya. Jadi paketnya tuh habis ganti knalpot harus setting Iya, engine management. idealnya begitu. Idealnya seperti gitu. Tapi pada prakteknya nggak semua melakukan Nggak semua itu. seperti gitu, supaya pembagian pembuangannya tetap sesuai atau gimana gitu Iya, ya. tetap sesuai dengan komputernya nyeting pada awalnya. Iya. Bahkan bisa dibikin lebih efisien lagi. Lebih efisien lagi ya. Oke. Ya, itu dari ini ya, dari segi ini suara-suara yang seperti kayak begini. Ya, kayak gini-gini ini yang kita suka. Ya, ini dari ganti knalpot. Dan Ya. tapi didengarnya enak, tidak Ya. mengganggu, tapi punya ciri khas. Betul. Ya, Kalau itulah. itu knalpotnya sesuai sama motornya. Sesuai sama motornya, sesuai sama speknya juga. Iya. Oke, habis dari knalpot, Knalpot, air filter biasanya. Air Jadi filter. udara yang keluar kita perlancar dengan knalpot, udara yang masuk kita harus tambah lagi ini dengan air untuk filter. motor tipe apa nih? yang harus Apa aja. Apa aja? Air Apa filter aja. harus juga ya? Iya. Oh, iya. Itu Betul. paket stage 1. Jadi Oh. setelah intake-nya bisa nyedot udara lebih banyak, keluarnya juga lebih lancar, kita sesuaikan lagi di air fuel ratio-nya. Iya. Nah, itu dengan komputer kalau untuk motor injection. Kalau Oke. karburator dengan settingan biasa. Oke, jadi dari segi knalpot pasti paketannya itulah ya kurang Ya, lebih ya. kurang lebih itu biasanya. Udara masuk juga perlu dipertimbangkan ya toh, dari air filternya, pembuangannya, exhaust-nya itu tadi ya. Benar. Oke, sekarang setelah knalpot Setelah knalpot dan Setelah itu kita bilang performance Iya. stage 1 ya. Setelah itu kita bisa ke suspensi. Karena seringkali suspensi pabrikan itu kurang sesuai dengan yang kita suka. Jadi karakter pengendalian seperti apa, empuk kerasnya seperti apa, itu kadang nggak cocok sama Setuju. kita. Nah, itu suspensi. Setelah itu ban, itu juga pengaruh. Jadi kita setelah tadi performance ya, mesin Iya. segala, sekarang kita bicara handling. Handling itu bisa dengan ban, suspensi. ya. Ya, itu Saya setuju. Jadi setelah peningkatan performance dengan penggantian exhaust yang tepat, itu kan biasanya ada peningkatan horsepower itu benar. biasanya. Tenaganya Tapi ningkat. kalau punya efek bumerang juga, kalau asal pasang malah lebih downgrade. bisa. Jadi ini kita anggaplah ini sudah benar, sudah sesuai upgrade ya, berarti Ya. horsepower-nya naik. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah sistem kaki-kakinya ya, Pengendalian. setting pengendaliannya ya, kaki-kakinya. Karena performance-nya naik, suspensinya perlu diperhatikan. Jadi memang ini seperti bola salju sebenarnya, Bro. Iya. Jadi kita mulai di awal, tergantung kita standarnya memang beda-beda ya. Iya. Kita mau sampai di mana gitu. Kalau kita memang dengan performance motor kita udah enak, kita bikin handlingnya lebih enak. Setelah itu Iya. kita ganti suspensi, ban, Iya. kita ganti rem,
Ya. Itu semua udah jadi, nanti apalagi? Mungkin Velgnya tampilan mungkin ya. Karena velg itu kontribusi di bebannya. Kalau yang velgnya benar-benar yang rekomen, ya toh, malah lebih ringan, performance-nya juga naik, lebih bagus. Pengeremannya juga pasti enak. Ya. Yang kita bicarain dengan Bung Otto di sini nih, ini modifikasi yang gunanya untuk mengupgrade performance. Ya. Kalau yang hanya tempelan seperti pernak-pernik Spion aluminium, atau spion atau tempat oli itu atau untuk gimana? Estetik lah ya. Itu estetik. sebenarnya punya efek juga. Kadang hanya look sih, Ya. tapi dari performance dari apa tidak terlalu berkontribusi ya. Tapi tetap secara umum ini kembali lagi ke style motor kita. Style motor. Jadi biasanya anak-anak cruiser itu pasti mereka lebih banyak ke pertama suara ya, kedua setelah itu penampilan. Beda sama anak sport. Kalau anak sport gimana? Anak sport lebih ke performance. Jadi part-part yang dia ganti itu yang mendukung performance. Selang rem diganti, selang rem, komputernya radiator, itu selang radiator, itu yang penting, yang kayak gitu-gitu lebih penting daripada penampilan biasanya. Oh iya bener, karena anak-anak motor sport juga kadang yang dibicarain ganti kaliper rem dong, seperti gitu. Ganti velgnya, ganti settingannya, memang performance yang dicari. Oke, kalau kita ada budget nih di tengah pandemi ini, sekalian mungkin untuk pemirsa ya, budget kita terbatas. Umpamanya nih, ada motor yang mau kita modif, kalau dari Bung Otto preferensinya apa nih yang paling penting diganti dari semua yang tadi Bung Otto sebut? Tetap pasti knalpot dulu. Knalpot dulu ya. Knalpot dulu. Kalau kita bicara motor ini, modifikasi ini dari segi motor sebagai hobi, bukan motor sebagai alat transportasi ya. Jadi tentunya kita pasti mau something yang sesuai sama kita lah. Iya, kalau saya pasti knalpot. Knalpot ya. Knalpot. Apapun motornya ini ya, saya nggak bilang sport, adventure atau pasti knalpot. Kecuali yang CVT tadi, yang skuter. Kecuali CVT, ya. Kalau CVT ya oke lah, kita nikmati apa adanya. Oke. Kalau saya setuju, knalpot juga. Karena banyak yang nggak tahu nih, kalau misalnya motor Harley itu sebenarnya suaranya keluar setelah diganti knalpotnya. Benar. Kalau nggak kayak suara mesin jahit, cik iya, kecil betul, gitu. Betul. Saya dulu pernah pakai Harley pinjaman. Iya. Itu ya kebetulan keadaannya masih standar. Iya. Nah, kita bertujuh lah waktu itu jalan. Gak ada itu motor saya ketinggalan, bro. Iya. Ketinggalan, dan yang lain itu dengan mudah karena orang udah dengar suaranya ya. Minggir. Mereka langsung lihat, oh ada rombongan. Cocok. Nah, saya kebetulan paling belakang, motor saya knalpotnya standar, bener-bener nggak ada suaranya. Jadi saya gas juga nggak ada suaranya. Akhirnya saya pakai bel, bel standar itu. Nah, baru orang ngelihat kalau kita rombongan. Gitu. Nah, jadi nggak dinotis. Setuju. Jadi ada perkataan ngomong suara knalpot itu juga bisa menyelamatkan kita. Ya. Loud pipe save life. Save life. Ya. Karena orang bisa dengar, oh ini ada sepeda motor datang. Ya. Tapi sekali lagi kita ingatkan, karakter suara itu muncul dari mesinnya lah. Dari mesinnya. Harley kenapa ganti knalpot baru suaranya bisa muncul? Tapi walaupun seperti gitu, karena settingan mesinnya sendiri sudah ada karakternya. Udah memang karakter aslinya seperti karakter itu. Aslinya sudah enak, sudah dentumannya sudah enak. Jadi motor-motor lain yang ingin mencoba seperti Harley atau seperti apapun itu tidak akan pernah bisa sama. Nggak bisa. Ini yang orang yang sering punya pandangan itu seperti gitu. Ya. Yang penting looks-nya udah seperti motor Harley. Suaranya kenceng. Terus udah gitu mau dirubah, motor gue udah kayak Harley ya, kayak gitu ya suaranya. Iya. Padahal lain. Ya, padahal nggak cocok. Padahal ya istilahnya bagi kita sih nggak ada masalah, itu kembali lagi. Yang penting tadi itu sesuai dengan preference. Ya, yang penting kita happy lah. Kita happy. Intinya punya motor, kita modifikasi untuk kita. Jadi kadang-kala kita nggak perlu terlalu perhatikan gimana orang lain akan berpikir. Selama kita happy, oke. Tapi syaratnya nggak menyalahin peraturan berlalu lintas. Ya, betul, tidak menyalahi ya. Jadi nggak asal pasang. Nggak asal pasang. Ya. Lihat ketentuan-ketentuannya juga, settingan motor baru kita bicara tentang teknis motornya seperti gitu. Karena nggak semua suara besar itu juga diperbolehkan seperti kayak gitu. Dan udah ngomong body, modifikasi body, perubahan. Jadi kayak yang cafe racer mau dijadikan cruiser dan lain dan sebaliknya. Itu permainan yang tingkat lebih tinggi lagi dari yang sekedar asal pasang part. Karena ini udah merubah visi. Jadi desain asalnya itu udah berubah. Nah, itu kita harus punya pengetahuan yang lebih tinggi lagi supaya nggak keliru. Iya.
Karena saya pernah lihat itu banyak motor seperti gitu, tiba-tiba kepingin ngejar looks-nya seperti Moge atau gimana, diganti total. Padahal ya terserah sih, tapi itu terserah. itu menjadi satu faktor bagi kami yang paling penting itu safety sih. Ya. Kayak kita berdua ini selalu gembar-gemborkan tentang safety. Itu ternyata masuk sampai ke penghitungan modifikasinya juga. Benar. Iya. Oke. Kalau kayak begitu mungkin terakhir ada pesan buat pemirsa Otosmart TV. Ya, jadi kalau saran dari kami berdua ya, untuk teman-teman yang suka modifikasi atau aliran yang barusan apa, mulailah pertama. kita cari referensi sebanyak-banyaknya. Jadi kita kan sekarang bisa di Google semuanya. Kita cari referensi. Karena seringkali yang penting partnya ada, toko rekomen, saya langsung beli, langsung pasang. Padahal akhirnya malah motor kita jadi amburadul, jadi nggak sesuai sama yang kita visi yang kita itu mau. Itu namanya sesuai marketing tokonya, Pak. Sesuai marketing tokonya. Bukan sesuai keinginan kita. Kalau marketing toko kan apapun dijual. Benar. Yang penting harus terpasang atau laku lah. Jadi referensi itu yang paling penting. Kita cari referensi dulu sampai kita nemukan something yang kita sesuai. Nah, ini yang saya kejar yang seperti ini. Kita konsisten, jangan di tengah jalan berubah. Karena teman-teman kita main lainnya kita berubah lagi, jangan. Kita sesuaiin itu, dengan cara itu kita akan menghemat budget pertama, karena itu udah sesuai. Betul. Terus kalau dari saya penutup nih, yang paling penting faktor budget pasti. Yang kedua safety. Safety ya. Kalau misal kita ke toko modifikasi, kemudian kita punya dana nih, kemudian ada barang ditawarin, dan kebetulan itu barang sesuai dengan budget kita. Kira-kira pilihannya mau kita pakai atau mau kita research dulu? Ini yang paling penting. Kalau dari saya harus research dulu. Research dulu selengkap-lengkapnya. Kayak misalnya saya punya salah satu motor di rumah, motor adventure. Itu velgnya ditawarin velg jari-jari. Ya, cakep. Cakep. Budgetnya masuk. Tapi kemudian saya tanya lagi, ini certified, ini dibikin oleh apa? Ya. Cocok gak? Oh ini pasti cocok Pak, lebih ringan, lebih kuat, lebih bagus deh penampilannya atau apa. Kembali lagi saya pasti akan minta waktu untuk pikir 1-2 hari. Ya, tapi karena kita kalau bicara velg yang ruji, yang jari-jari itu itu banyak sekali yang kita harus pakai ban dalam. Ban dalam lah, ada yang tromolnya harus dimodif lah, ada apa. Nah makanya kalau kita sudah ngejar looks tapi tidak memperhatikan safety, menurut saya itu kembali sih. Kalau saya tetap selain tadi Bung Oto berbicara mengenai ditentukan oleh faktor yang tadi Bung Oto bilang, tambahan dari saya ya dari safety itu aja sih. Ya, yang paling penting keamanan lah ya. Keamanan. Jadi selain lifestyle-nya dapat, keamanannya juga harus dapat, dan itu tidak melanggar peraturan lalu lintas. Lebih baik kita menabung lebih lama, beli part yang benar daripada kita udah ngikutin hati, panas-panasan tapi nggak sesuai. Nanti menyesal. Penyesalannya nanti di belakang. Iya, kasihan kita, kasihan motornya juga. Ya, masa salah pakai sepatu umpamanya. Benar. Nanti nggak bisa lari malah seperti gitu. Oke, terima kasih waktunya Bung Oto. Sama-sama Bung Uki. Dan bagi pemirsa yang belum subscribe, tolong subscribe channel kami ini supaya kami terus semangat untuk membuat konten-konten interaktif tentang dunia otomotif. Ya, seperti gitu. Dan juga yang belum download app-nya, Otosmart, bisa download di link yang di bawah ya. Yang ada di link di bawah juga. Di Otosmart, kamu bisa jual beli motor baru atau bekas tanpa ribet. Tenang, di Otosmart tersedia ribuan produk yang pastinya berkualitas dan bergaransi. Link di bawah juga. Jadi kalau kalian punya motor yang 250 cc dan yang ke atas, bosen nih, pingin dijual, kan bingung nih biasanya nih, jualnya kemana? Langsung aja download aplikasi Otosmart. Di situ pangsa pasarnya sudah jelas, motor-motor premium. Hanya motor premium. Hanya motor premium. Jadi orang yang mendownload, orang yang buka itu hanya orang-orang yang mencari motor-motor premium di situ. Kita juga bisa upload kegiatan klub. Kegiatan klub, kemudian ada salonnya juga, ada coatingnya juga, ada towingnya semua. One stop lah pokoknya lah. Itu nanti bisa didapatkan di Google Play Store. Linknya juga kita share di bawah di deskripsi video ini. Dan ingat selalu di akhir kata, ingat protokol kesehatan dari kami berdua selama masa pandemi. Cuci tangan, jaga jarak. Hand sanitizer dan pakai masker. Kalau kumpul-kumpul tetap pakai masker. Oke, sekian dulu dari kami dan salam berdua. Akhirnya kita sampaikan salam Oke. Acara ini dipersembahkan oleh